Oke, baik dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dokter Dewi dan dokter-dokter sekalian yang sudah berkenan hadir dalam acara presentasi kasus dan pertemuan rutin Komite Medis pada hari ini. Malam hari ini akan dilakukan presentasi kasus oleh Dokter Haris mengenai seorang wanita berusia 55 tahun dengan unstable VT, shock kardiogenik, hipoglikemi dengan DM tipe 2, abdominal pain, nausea, dan vomitus yang akan dibimbing oleh Dr. Dewi, spesialis jantung, yang kemudian akan dimoderatori oleh saya, Dr. Siena, dan akan dilakukan notulensi oleh Dr. Anissa. Untuk Dr. Haris, monggo dokter mau share screen dari Ya, Dr. Haris begitu nggak dok? ya. Baik dok. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Dr. Haris. Udah keluar ya dok ya. Sampun dok. Baik, terima kasih Dr. Sina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan kasus jantung mengenai wanita 55 tahun dengan unstable VT, shock kardiogenik, hipoglikemi DM2, abdominal pain, nausea vomitus dengan riwayat heart failure, preserved ejection fraction, dan valvular heart disease. Untuk kasus malam ini kita belajar aja ya dok ya. Jadi karena agak kompleks nanti yang akan jadi Dr. Dewi. Saya ngomongin aja. Saya juga belajar dong. Untuk pasien Nyonya S usia 55 tahun, kemudian masuk ke IGD dengan keluhan utamanya nyeri perut dan sesak nafas. Pasien keluhannya dirasakan nyeri sudah 3 hari, kemudian disertai rasa mual dan muntah. Pasien juga mengeluhkan sesak nafas dan badan terasa semakin lemas. Pasien ini memiliki riwayat jantung dengan heart failure preserved ejection fraction (AF), kemudian aortic stenosis dan aortic insufficiency severe, mitral stenosis severe, tricuspid regurgitasi dan pulmonar regurgitasi mild, ada riwayat hipertiroid dan dislipidemia. Beliau kontrol di dokter jantung di RSI. Sebenarnya sudah direncanakan untuk dirujuk ke Sarjito, namun masih pertimbangan keluarga. Pasien ini riwayat lain dengan UPD, hiperuricemi, dan AGIA. Obat rutin yang diminum terakhir Notisil, kemudian furosemid, PTO. PTO itu propeltiourasil ya, obat hipertiroidnya, kemudian bisoprolol, dan atorvastatin. Waktu masuk ke IGD, pasiennya lemas tapi masih CM. Kemudian tensinya yang rendah 76/37, kemudian heart rate-nya di monitor itu rendah ya dok ya, 43. Tapi ketika kita pasang elektrode itu heart rate-nya 203 kali per menit. RR-nya 26 kali, kemudian suhunya normal, SPO normal, IDS-nya low, kemudian fast score-nya 9. Fast score-nya nyerinya nyeri perut ya dok ya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan pelebaran batas jantung, kemudian auskultasinya bunyi jantungnya cepat. Untuk bisingnya saya sih nggak dengar ya dok ya, mungkin karena terlalu cepat. Kemudian dari abdomennya nyerinya epigastrik, akral dingin, nadi lemah. Waktu masuk EKG-nya seperti ini dok, PT monomorfik ya dok ya. Kemudian saat itu kami asesmen awal dengan unstable ventricular tachycardy, shock kardiogenik, observasi glikemia, DDDM2, abdominal pain, nausea vomitus dengan riwayat heart failure dan valvular heart disease. Waktu masuk langsung kita masukkan D43 flash, lanjut D10-20 TPM, omeprazole dan sentron, novalgin. Kemudian pasien ini karena unstable VT kita rencana kardioversi, edukasi keluarga dan setuju. Lalu sebelum kita kardioversi, evaluasi lagi EKG-nya dok, sama monitornya masih VT, kita sedasi dengan midazolam 5 mg bolus pelan. Lalu kardioversi pertama, saya shock dengan 150 joule.
Kemudian setelah dikardioversi pertama, iramanya jadi SVT dengan heart rate 180/190. Nah, ini EKG evaluasi pertama, masih SVT. Kemudian pasien ini karena masih tersedasi dan masih unstable, ya kita shock lagi dok, ya, kita shock lagi. Kemudian baru convert ke sinus takikardi dengan EKG berikut. Setelah itu pasien di maintenance dengan amiodaron 1 mg per menit selama 6 jam, lanjut setengah miligram per menit selama 18 jam. Kemudian saat evaluasi kita tensi ulang masih 70/30, pasang infus 2 jalur, terus kita loading NS-nya 200 cc. Kemudian naik tensinya 105/70, lanjut kita maintenance. GDS sudah naik 207, kita lanjut protap hipoglikemi. Waktu di IGD kita AGD, itu hasilnya Anda hiponatremi berat, kemudian asidosis, metabolik, ya hasil metabolik tidak terkompensasi sebagian. Oke. Di IGD karena Anda hiponatremi berat, saya koreksi dengan rumus berikut nanti bisa dibaca. Dari hitungannya didapatkan hasil dibutuhkan koreksi NaCl 3%, 536 cc per 24 jam. Jadi kecepatannya 22 cc per jam. Kemudian rencana evaluasi pas koreksi, pasien masuk ICU. Nah, di ICU pasien kita akses ulang, sudah tidak shock ya dok ya. Alhamdulillah tidak shock. Kemudian kita laporkan ke DWJP-nya kemarin, Dr. Yuli dapat furosemid 1 ampel per 12 jam, di bisoprolol 1 kali 2,5, amiodaron drip dihabiskan dosis yang itu aja, tapi di stop, nggak dilanjutkan 0,5 miligram per menit. Kemudian bila stabil besok pindah ruang, cepat aja Dr. Yuli. Dan Dr. Vera advisnya ini levofloxacin, aminoral, biokurlif, bisoxazam orat, dan infus D5 10 TPM. Hasil labnya darahnya seperti berikut, leukositosis, kemudian ada AKI ya dok ya, ada AKI, kemudian OTP-nya meningkat, trigliserid agak naik sedikit, HDL-nya agak turun, natriumnya hari pos koreksi sepertinya ini ya, naik ya dari 123 naik ke 133 ya, sesuai target. Kaliumnya naik sedikit 5,2. Kemudian dicek HbA1c 6,8 naik, asam urat juga tinggi sekali 13. Kemudian dari toraksnya didapatkan kardiomegali, eko, ini ekonya kalau nggak salah beberapa bulan sebelumnya dengan EF 63% ya. Jadi EF masih normal, preserved ejection fraction. Didapatkan banyak kelainan katup, AS, AR, MS, TR, dan PR. Untuk segmentalnya masih normokinetik. Kemudian diagnosis dari ICU, unstable VT, shock cardiogenic, hypoglycemia, AF preserved ejection, valvular heart disease, hiponatremia, hiperkalemia, leukositosis, abdominal pain, hiperuricemia, AKI, dan peningkatan enzim transaminase. Nanti mungkin kita pembahasan di teorinya fokus ke yang hijau-hijau aja. Di ICU, DPH1 tidak ada keluhan yang berarti dok, udah nggak berdebar-debar, nggak nyeri dada, udah dari monitor juga udah nggak VT, dari DPJP lanjut semua, Dr. Vera nambah allopurinol. Urin seperti berikut, ISK ya dok ya. Kemudian natrium masih kurang lebih sama, turun dikit aja, kalium agak naik sedikit. DPH 2-5 ini saya gabung ya biar nggak kebanyakan slide-nya. Tanggal 25-26, tanggal 25 keluhan mual aja, 26 tidak ada keluhan. Tambahan obatnya tomik aja. Kemudian tanggal 29, Dr. Vera USG abdomen. Nah ini didapatkan gambaran diffuse parenchymal liver disease, jadi hepatitis disertai sugesti kongesti hepar.
ada polisitis dengan sludge, kemudian masalah di ginjal, difus parenchymal, skiniosis bilateral, DD aki, kemudian sistitis, ada asites, dan seterusnya. Kemudian evaluasi lab tanggal 28, urin kreatinin, demikian. Yang agak naik tinggi banget itu fungsi hatinya, dok, sampai hampir 1000 OTPT-nya. Terus dicek untuk hepatitisnya sih negatif semua. Kemudian dicek bilirubin agak meningkat. Kemudian di tanggal 31 evaluasi OTPT, ini pasien udah turun ininya OTPT-nya dari hampir 1000. Dari dokter Yuli stabil BLPL, dokter Vera tambahannya SLMC aja untuk menurunkan OTPT-nya. BLPL tanggal 31. Untuk kasusnya sekian, jadi pasien ini alhamdulillah masuknya unstable, shock kardiogenik, tapi pulang dengan selamat. Kemudian izin lanjut ke dasar teori, dok. Yang pertama untuk VT ya. Untuk VT itu ada monomorfik dan polimorfik. Untuk monomorfik itu bisa kita lihat dari bentuknya, dok. Kalau kayak gini, kayak pair itu positive concordance, jadi lebih ke atas. Kalau yang negatif itu ada bentuknya kayak gini. Kemudian untuk mendiagnosis yang jelas takikardi. Yang kedua, kompleksnya lebar-lebar. Kemudian yang diagnostik lagi adalah adanya AV disosiasi. Jadi AV disosiasi bukan kriteria, bukan mengarah, tapi ada yang bilang udah diagnostik untuk VT. Kemudian ada yang namanya Josephson sign. Itu sebelum di dasarnya gelombang S ada notching ya, ada apa istilahnya, tonjolan. Kemudian ada Brugada sign, itu interval RKS-nya lebih dari 100 milisecond atau lebih dari 2,5 kotak. Kemudian ada yang namanya VT polimorfik, kalau paling sering torsade poang ya, salah satunya. Nah itu ini contoh EKG pada pasien hipokalemia berat. Ini yang pertama ada gelombang U setelah gelombang T. Nah kemudian ada QT-nya memanjang. Nah ini kalau ini di contohnya QT intervalnya 520, kalau dikoreksi QTC-nya 637. Kemudian ini yang menyebabkan torsade poang adalah adanya R on T. Jadi ada PAC di atas gelombang T. Jadi harusnya kan kalau dilihat polanya kan di sini kan gelombang T. Cuman karena ada PAC ini memicu terjadinya torsade poang. Ini contoh pasien IGD, dok. Pasien STEMI. Coba lihat ini ya, monitornya. Itu tadi kalau dari monitor ini tadi pasien STEMI, kemudian apa ada R on T, kemudian menjadi torsade poang, terjadi VT. Tapi beda pasien ya, dok ya, bukan pasien yang ini. Nah untuk tata laksananya sendiri, tentunya kita mengikuti dari ACLS. Untuk pasien yang unstable, kriterianya ada 5. Ada hipotensi, altered mental status, shock, ischemia, sama acute heart failure. Kalau ngapalinnya gampangnya HPASI ya, dok ya. Hipotensi, terus pankes, ASI-nya acute heart failure, shock, sama ischemia. Nah, karena itu kita kardioversi. Kemudian kalau mau maintenance itu nanti bisa pakai untuk obat-obatan di atas, prokainamid, amiodaron, sotalol. Kemudian karena yang namanya VT itu bisa jadi VF dan cardiac arrest, nah maka ini penting ada 5H5T yang di ACLS itu. Ada beberapa yang bikin 6H6T.
Yang merah ini tambahannya, tapi kalau yang di ACLS ada yang hipovolemia, hipoksia, hipohiperkalemia, hipotermi, dan asidosis. Terus T-nya tension pneumothorax, tamponade, kemudian trombosis koroner, trombosis pulmoner, dan toksin. Kalau di pasien ini tadi ada hiperkalemia, ada, terus hipoglikemia juga ada, asidosis juga ada. Sama hipovolemia, mungkin shock juga pasiennya kan kardiogenik. Tapi kardiogenik sih pasiennya. Ini kalau secara lebih detail lagi, yang bisa dibaca. Nah, kemudian amiodaron, ini yang cukup sering kita pakai di IGD, di ICU. Untuk ACLS itu nanti terbagi dua, untuk yang VF atau pulseless VT pada CPR, dosis pertama 300 mg, atau intraoseus dengan CPR, dosis kedua 150. Kemudian untuk buat kompleks takikardi, itu diberikannya dosis pertama 150 mg, kemudian dosis selanjutnya 1 mg per menit selama 6 jam, lanjut 0,5 mg selama 18 jam. Tadi kayaknya saya pas di IGD saya kurangnya ini. Langsung saya maintenance 1 mg per menit ya. Harusnya kalau dari teori di trip dulu 150 mg 10 menit. Mungkin Dr. Dewi bisa ngoreksi. Untuk dosis maksimumnya dalam 24 jam tidak lebih dari 2,5 gram. Terus yang kedua, shock kardiogenik. Ini shock secara klasifikasi ada banyak. Ada masalah volume, ada masalah output ya. Ada shock distributif, hipovolemik, kardiogenik, dan obstruktif. Ya. Kalau untuk kardiogenik sendiri, itu penyebabnya bisa karena miokardial, paling sering karena ACS, kemudian aritmia, contohnya tadi ada VT dan lain-lain, ada valvular disease, sehingga pompanya bermasalah. Kalau secara definisi, secara umum ada banyak, tapi rata-rata dari penelitian itu mendefinisikan sebagai sistoliknya kurang dari 90 dan ada masalah hipoperfusi. Ini lebih detail aja, nanti bisa dibaca. Kemudian kalau pasien dengan cardiogenic shock, kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan status volumenya. Mirip kayak heart failure ya. Apakah dia kelebihan cairan, wet, kemudian apakah dia shock? Nah, shock itu cold atau warm. Kemudian untuk pasien cardiogenic shock sendiri, sebenarnya udah ada panduan apa saja yang harus dipasang dan apa saja yang harus dicek. Ya kan, contohnya dalam di guideline-nya AHA itu misalnya nih, kita periksa darah rutin itu setiap 24 jam, dan elektrolit itu setiap 12 jam, kreatinin setiap 12 sampai 24 jam, dan seterusnya. Nah, tapi ya menyesuaikan ya dengan BPJS ya. Kemudian secara umum manajemennya adalah sebagai berikut. Prinsipnya adalah kita ingin meningkatkan perfusi jaringan. Yang kedua, kalau ada kongesti, kita keluarkan cairannya ya dengan diuretik untuk yang meningkatkan tekanan darahnya dengan norepinephrine dan yang lainnya. Kemudian jika terdapat masalah kontraktilitas jantung, kita bisa pakai inotrop ya, bisa dobutamin, milrinone, atau levosimendan. Tapi yang ada ya ini dobutamin ya. Kemudian kita juga harus memanage disfusi organ yang lain, mulai dari oksigenasi kalau perlu pasang ventilator, kemudian menurunkan kebutuhan metabolik, bisa disedasi. Kalau ada masalah ginjal, bisa renal replacement therapy. Nah, ini untuk obat-obatan yang bisa kita pakai dalam kasus shock kardiogenik. Ada banyak. Nah, di sini nanti ada beberapa mekanismenya. Misalnya dopamin ini paling banyak actionnya di reseptor dopamin dan seterusnya. Nah, misalnya kalau norepinephrine ini di reseptor alfa. Reseptor alfa itu fungsinya apa? Alfa itu untuk vasokonstriksi dan meningkatkan resistensi perifer, meningkatkan tekanan darah, dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau kita paham untuk
fisiologinya kita lebih bisa menentukan obat-obat yang mau dipakai dan dosisnya berapa. Karena beberapa obat, contohnya dopamin ini, dalam dosis yang berbeda, dia fungsinya juga berbeda di masing-masing reseptor. Nanti bisa dibaca sendiri ya, Dok ya. Nah, kemudian titipan materi Dr. Dewi ini, heart failure. Nah, karena kemarin katanya apa-apa heart failure gitu kan, padahal ada beberapa jenis heart failure-nya. Nah, di IGD mungkin kalau udah ada ego kita bisa menentukan. Nah, heart failure itu kan secara definisi adalah sindrom klinis ya, Dok ya. Yang ditandai dengan adanya sesak nafas, pembengkakan, dan cepat lelah. Nah, bisa ditandai dengan adanya CVP yang naik, kemudian adanya rongki, dan edema perifer. Nah, disebabkan oleh masalah struktural atau fungsional. Nah, secara klasifikasi ada 3, Dok. Ada heart failure dengan reduced ejection fraction. Kalau kita periksa EF-nya kurang dari 40, kurang dari sama dengan 40. Kemudian heart failure mildly reduced ejection fraction itu kalau EF-nya 41 sampai 49, dan kalau preserve ejection fraction itu lebih dari sama dengan 50. Kemudian secara fungsional paling sering dipakai ada kelas NIHA ya. NIHA kelas 1 sampai kelas 4, kemudian asimptomatik, kemudian kelas 2 itu simptomatik saat aktivitas biasa, kelas 3 saat aktivitas ringan, dan kelas 4 saat aktivitas fisik apapun, bahkan saat istirahat sesak nafas. Kemudian untuk faktor risiko ada banyak, Dok. Ada yang sedenter, jarang aktivitas fisik, merokok, obesitas, alkohol, kemudian hipertensi, dislipidemi, dan seterusnya. Dan semua ini ada preventif strateginya yang bisa dibaca. Untuk membedakan, ada gagal jantung kiri sama gagal jantung kanan. Secara umum, gagal jantung kiri ini paling sering disebabkan karena ACS ya, Dok ya, kemudian hipertensi, masalah katup aortik dan mitral, sama masalah di otot jantungnya sendiri. Tandanya khasnya gagal jantung kiri adalah kongesti pulmo, karena masalah pemumpaan di sebelah kanan menyebabkan venous return-nya left ventricle-nya gagal memompa ke seluruh tubuh, sehingga end-diastolic volume-nya meningkat. Sehingga left atrium tidak dapat mengakomodasi volume, terjadi kongesti pulmonary vein, dan menyebabkan edema paru. Nah, sedangkan kemudian itu menyebabkan adanya akumulasi cairan di alveolus. Dan terjadi gangguan pertukaran gas, sehingga pasien gejalanya sesak nafas, kemudian ortopnu, dan sesak pada malam hari, PND ya, Dok ya. Nah, kurangnya perfusi ini menyebabkan masalah di otak, kemudian di renal, dan di otot ya. Yang di otak itu bisa menyebabkan ensefalopati, kemudian di renal azotemia, peningkatan oremberatinin di ototnya, pasien mudah lelah. Nah, kalau yang kanan itu khasnya adalah yang bengkak-bengkak, Dok. Ya, jadi penyebabnya paling sering gagal jantung kanan adalah gagal jantung kiri. Ya. Kalau dia gagal jantung kanan aja yang tanpa masalah gagal jantung sebelah kiri, paling sering adalah karena pulmonale, karena kronik masalah paru yang kronis. Nah, karena ada masalah di kanan ini, otomatis venous return dari tubuh kan bermasalah. Jadinya central venous pressure-nya meningkat, darahnya nyangkut di vena, terjadi peningkatan tekanan, dan darah yang di vena itu bocor ke jaringan sekitarnya, menyebabkan edema. Nah, tandanya peningkatan CVP ada banyak. Nah, yang pertama CVP yang paling sering kita dengar. Yang kedua ada kongesti liver ya. Bisa jadi dari pasien kita tadi yang di USG ada kongesti liver, bisa jadi sebagai tanda gagal jantung kanan. Kemudian ada kongesti spleen dan edema perifer, ya, khas dari gagal jantung kanan. Manajemen dari heart failure sendiri itu bisa kita bagi secara umum
untuk yang masih bagus EF-nya sama yang udah turun EF-nya. Prinsipnya kalau yang masih bagus EF-nya ya kita mencegah supaya dia tidak menjadi reduced ejection fraction. Ya, caranya gimana? Di screening, kalau ketemu yang bermasalah, faktor risikonya jadi terapi. Nah, kemudian kalau ada gejala kognitif pada pasien yang masih bagus EF-nya, tetap bisa dikasih diuretik. Sedangkan untuk pasien yang udah turun HF-nya, itu ada 4 obat yang terbukti menurunkan mortalitas. Ya. Ini kalau di Simpo sering dibilang 4 pilar. Yang pertama ada ACE inhibitor atau ARNI. ACE inhibitor ya ramipril ya paling sering dipakai. Terus ARNI itu sakubitril valsartan. Mereknya apa saya lupa itu. Kemudian ada beta blocker, Concor contohnya, bisoprolol, MRA itu spironolakton, sama yang SGLT itu inhibitor ya, obat DM yang ternyata punya manfaat untuk pasien gagal jantung. Kemudian ada banyak juga obat yang untuk menurunkan uh, rawat inap sama mortalitas. Nah, diuretik untuk mengontrol volume, terus kalau ada AF kasih antikoagulan, bisa digoxin, kemudian untuk ini secara umum adalah tata laksana penyebab-penyebabnya atau underlying-nya. Contohnya regurgitasi mitral, ya MV repair, dan seterusnya. Terusnya mungkin untuk mengimprove QOL untuk pasien adalah exercise ya, sama multiprofesional. Yang terakhir, valvular heart disease, penyakit katup ya dok ya. Penyakit katup, yang jelas ada 4 katup di jantung dok. Ada katup pulmonal, aortik, tricuspid, sama mitral. Ya. Untuk ngapalin kita pemeriksaan fisik, itu ada jembatan keledainya, abdomen ya, abdomen monyet ya. Nah, abdomen itu aortik, kemudian pulmonal, point, tricuspid, sama mitral. Ya. Gampang ngapalinnya, cepat mendengarkannya. Nah, kemudian masalah katup itu ada 4. Ada atresia, nggak terbentuk katupnya. Kemudian ada stenosis, itu buka tapi nggak maksimal. Regurgitasi itu nutupnya yang nggak maksimal. Sama prolaps. Prolaps itu dia kayak bulging gitu dok. Jadi kayak ngembung katupnya. Nah, terus kalau untuk masalah katup yang harus cara mengidentifikasi yang mudah itu kan mendengarkan bising dok. Nah, ini ada jembatan keledainya, tapi bahasa Inggris dok. Nah, jadi mitral stenosis, pulmonar regurgitasi, aortic regurgitasi, tricuspid stenosis itu adalah bunyinya nanti diastolik. Nah, kalau udah hafal ini otomatis sisanya bising sistolik. Nah, ini contoh. Ini secara teori aja dok, nanti bisa dilihat. Terima kasih. Sekian presentasi diri saya. Saya kembalikan ke Dr. Siena sebagai moderator. Baik, terima kasih Dokter Haris atas presentasinya. Dokter Dewi, monggo dokter ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu, dokter, sebelum masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Hmm, yang nanya dulu aja. Ini banyak banget. Bentar. Eh, gambaran EKG-nya tadi dok, boleh minta tolong gambaran EKG-nya? Ada. Oke. Terus ada lagi? Udah, itu aja. Ini EKG pertama dok. Ini Ah, bis kardio versi terus, pertama. ah, oke. Ini yang terakhir dok. Mm-mm. Ya, jadi, oke. Jadi kalau pada kasus seperti ini, jadi pasien tadi balik lagi ke awal. Tadi coba ke anamnesis awal. Oh, oke. Nyeri perut sudah 3 hari, rasa mual mentah. Oke. Jadi pasien ini
kalau kita terima pertama di IGD, kita terima dengan ventricle tachycardy ya, ventricle tachycardy, terus lanjut yang pemeriksaan fisiknya dengan tensi 76/37, nextnya moral dingin ya, nadi lemah jelas dengan tanda shock. Karena yang hati-hati adalah kadang-kadang kalau pasien dengan takiaritmia, tapi kita kan sering dapat tuh tensinya nggak sesuai dengan klinis pasiennya. Nah, itu yang mesti hati-hati. Tapi kalau dengan jelas bahwa pasien ini dengan tanda shock yang jelas, pasiennya lemah, akral dingin, tensi memang turun, kita pastikan dia memang yang tidak stabil. Jadi ini memang pasien ventrikel. Nah, dari ACLS seperti tadi yang disampaikan Dokter Haris, yang paling paling apa namanya utama, paling pertama yang kita lihat yang menyebabkan unstable pada pasien, yang paling gampang kita lihat adalah masalah irama. Apakah masalah rate-nya, apakah dia takiaritmia atau bradiaritmia, ya kan? Jadi kalau karena paling gampang itu di tata laksana dengan cepat kalau dia takiaritmia seperti ini, maka kita bisa lakukan kardioversi, gitu ya. Nah, di situ di algoritma itu nanti juga kalian akan bisa lihat. Coba sebentar, pada kolom yang ventrikel yang QRS lebar, enggak, benar itu. Nah, QRS lebar, nah itu kenapa yang pada pertama QRS lebar diberikan adenosin? Salah satu pertanyaannya. Ya, karena pada ventrikel takikardi yang monomorfik itu kita masih bisa kita diferensial diagnosis dengan supraventrikular takikardia yang dengan ABRAN. Ya, jadi bentuknya mirip kayak ventricular takikardia yang monomorfik. Makanya masih kita bisa kita DD dan bisa kita coba diberikan adenasin. Itu nice to know aja sih sebenarnya. Cuman pada tata laksana di IGD, apalagi pasien dengan shock kardiogenik seperti ini, boleh aja kita mulai dengan tata laksana seperti ventricle tachycardia yang monomorfik, yaitu diberikan kardioversi 100 joule ya. Oke. Terus yang penting lagi sebenarnya agak miss juga ya, pasiennya tergolong cepat sekali ya dengan melihat hasil AGD yang begitu. Coba lihat hasil AGD-nya, karena hasil AGD-nya jelek banget. Ini beneran pasiennya sama. Tapi kalau melihat perjalanan penyakitnya sih, secara dia 3 hari ya, mungkin selama 3 hari itu dia udah shocknya, karena biasanya kalau udah HGD yang seperti ini, mungkin kemarin Dokter Haris kan ikut audit jantung ya. Ya, Kalau belajar dari kemarin, dua pasien yang datang dengan jelek banget, AGD-nya kan begini. Jadi biasanya udah agak lama ini shocknya gitu. Jangan-jangan yang 3 hari itu memang shocknya agak lama ya. Atau ya, dan untungnya, nah ini nih yang pentingnya teman-teman di IGD ya. Kita beruntung, saya suka berulang kali menyampaikan ini, bahwa kita sangat beruntung sekali ketika kita punya rekam medik elektronik. Karena dari situ kalian bisa langsung melihat, paling tidak yang bisa kalian lihat kalau nggak di SOAP polinya dokter, jadi bukan resum rawat jalan ya, SOAP-nya itu biasanya dokternya akan mengetik kok, biasanya itu hasil eko atau background pasien ini apa gitu. Kalau enggak hasil eko. Nah, dari sini ini untungnya sih ketahuan ya, pasien ini dengan kalau saya lihat tadi pompa jantung masih bagus, tapi masalahnya dia adalah dengan aortic stenosis, kemudian mitral stenosis, dan itu sangat complicated sebenarnya dengan kasus aortic stenosis dan mitral stenosis.
Complicatednya di mana? Ketika dia shock, kita mau memberikan cairan, itu kita harus sangat hati-hati sekali, gitu. Dia pompa jantung masih bagus, tapi sudah ada dilatasi LV ya. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan kelainan katup jantung seperti ini memang bisa terjadi yang namanya ventricle tachycardia. Jadi pada pasien ini bisa terjadi ventricle tachycardia dengan background pasien ini dengan penyakit jantung katup seperti aortic stenosis dan mitral stenosis. Tapi bisa juga, ini pasien nggak dicek kadar tiroidnya ya dok ya? Kalau yang terbaru, Dokter Vera nggak ngecek, Dok, Oh, oke. waktu dirawat. Memang jarang, memang paling sering adalah itu tadi SVT pada pasien yang dengan hipertiroid atau tirotoksikosis ya paling sering itu SVT atau atrial fibrilasi gitu. Tapi bisa juga terjadi ventricle tachycardia. Tapi harusnya kalau melihat tata laksananya yang tadi sih nggak ada rasanya bukan sampai krisis tiroid ya. Karena kalau tata laksananya kayaknya tinggal lanjut-lanjut aja untuk nggak ada loading high dose untuk PTU segala macam. Em, Oke. Cuma ya tadi, alhamdulillahnya saya cukup amazed dengan hasil AGD-nya dengan perbaikan rate-nya bisa memperbaiki eh, shock kardiogeniknya hanya dengan jadi nggak ada inotropik ya tadi ya dok? Ini nggak ada, Dok, cuman saya loading Nggak ada kan? 200 saja, Dok. Iya. Jadi cuma di loading kasih loading cairan, eh terus eh, apa? Mungkin tidak ada hasil evaluasi AGD nggak ada lagi ya? Nggak ada, Dok, kalau di ini, Nggak ada. di ICU. Oke, karena ini sidosis ya lumayan ya berat ya. Oke, oke. Terus apa lagi tadi ya? Ya, jadi yang pesannya adalah ketika kita memberikan loading cairan ya tetap harus prinsip bisa digunakan di ACLS adalah Flucellent test yang diajarkan ya. Jadi memberikan cairan sedikit-sedikit dalam per 10 menit katakanlah, kemudian kalau memang kurang volume ternyata memang responnya kita lihat memang ini kesimpulannya adalah kurang volume, kita berikan 1 jam, tapi tetap harus kita perhatikan bagaimana pasiennya, apakah rate-nya semakin naik, apakah RR-nya naik, adakah ronki atau enggak gitu. Karena akan sulit sekali kalau ketemu pasien yang seperti ini, mitral stenosis, aortic stenosis, begitu kita kasih cairan terlalu banyak, dia bisa terjadi kongesti gitu. Oke. Untuk PT udah, shock kardiogenik udah. Hmm, apa lagi ya tadi ya? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan aja deh kali ya. Mungkin tadi yang tambahan, saya menambahkan ya mungkin buat teman-teman. Jadi kemarin kebetulan Dokter Haris ikut audit kematian untuk 5 kasus jantung. Jadi em, yang pertama adalah kemarin, oh ya, jadi ketika kita mau memberikan, tolong hati-hati sekali ketika ada pasien dengan takiaritmia, mau supraventricular takikardia, mau atrial fibrilasi. Kalau misalnya ada tanda-tanda kongesti, eh, itu sebenarnya tidak boleh diberikan golongan obat seperti beta blocker atau calcium channel blocker seperti diltiazem atau verapamil. Nah, karena sifatnya dia akibatnya dia akan memperberat kongestinya. Jadi pasiennya akan menjadi semakin edem paru. Gitu ya. Jadi makanya kalau tata laksana awal bisa aja kalau pasien atrial fibrilasi kemudian kita bisa gampang kita berikan digoksin dulu 1 ampul kalau kita cuma hanya menurunkan rate-nya dulu. SVT pun bisa aja sebenarnya kita berikan itu. Kalau kita menemukan pasien ini memang background-nya, apalagi background-nya waktu itu salah satu kasusnya adalah F-nya cuma 20 apa 30% gitu. Kalau nggak salah di kasus yang kemarin. Eh,
Nah, jadi jangan buru-buru, kan kita sering itu pasien SVT, kalian mungkin sering, memang salah satu tata laksananya adalah memberikan CCB seperti diltiazem atau verapamil. Jadi hati-hati pemberian obat seperti itu. Kemudian apa lagi? Secara teori ya tadi Dokter Haris sudah menyampaikan semua ya. Kayaknya kuliah jantung selesai nih. Ya mungkin kalau ada pertanyaan aja, silahkan. Baik, Dokter Dewi, terima kasih atas tambahan materinya. Kemudian saya persilakan untuk dokter-dokter sekalian yang mau bertanya, boleh secara langsung atau dapat via chat, dokter. Monggo. Izin tanya Dokter Dewi. Ya, silakan. Bramo ya. Iya, Dok, mau Hmm. nanya kalau misalnya takiaritmia ini, misalnya pasiennya tidak stabil, tapi kita hanya memberikan amiodaron, apakah itu salah, apa kurang tepat, atau diperbolehkan, Dokter? Piye. Kurang stabilnya gimana maksudnya? Pasien takiaritmia dengan tidak stabil, misalnya kayak tanda shock, udem pulmo, atau penurunan kesadaran. Heeh. Itu kalau kita pakai jalur amiodaron doang tanpa kardioversi diperbolehkan atau itu salah langkah, Dok? Eh, sebenarnya kurang tepat ya. Eh, cuma gini, ini hmm, harus ada backgroundnya. Tapi seharusnya kalau eh, memang dia tidak stabil, ya seharusnya kardioversi. Kecuali kalau pada kasus tertentu dia kardioversi, dia tidak. Tapi kalau hanya murni amiodaron saja harusnya sih enggak ya. Kecuali kalau dia kardioversi berulang kali kan kita tetap kasih amiodaron. Tapi kalau tanpa kardioversi sih harusnya kurang tepat ya. Ada contoh kasusnya nggak? Contoh Kenapa kasus kira-kira? Contoh kasusnya kayak tadi Dokter Dewi, jangan percaya dengan monitor, tensi Oh, terlihat normal atau tinggi, CKD, oh ya. Jadi penkes. maksudnya kan sering tuh kalau kalian di IGD pasiennya SVT atau ini tensinya kok 80 tapi secara klinis dia nggak shock. Makanya tadi saya kan lihat di ketikannya saya minta dibukakan pemeriksaan fisiknya kan. Ya, Eh, Nah, saya yakinkan bahwa ini benar-benar shock nggak, misalnya akralnya dingin atau pasiennya paling nggak dari KU-nya, dari mukanya deh. Nah, kita yakin pasiennya kalau kayak pasiennya Haris ini tadi kan pasti udah kelihatan lah kalau apalagi asidosis kayak gitu ya. Nah, nah cuma kadang-kadang ada pasien yang seger tensinya. Kadang-kadang gini loh, masalah sebenarnya bukan ini pengukuran tensinya karena dia saking cepatnya rate-nya. Nah, bedside monitornya itu yang kadang-kadang kurang tepat untuk mengukur tensinya gitu. Jadi saya bukannya bilang yang shock boleh dikasih amiodaron aja. Jangan-jangan tensinya ini salah ngukur oh, karena saking cepatnya rate-nya. Nah, itu maksudnya. jadi Tapi tetap kalau disiplin untuk secara klinis dia memang shock, tidak stabil, ya mesti kardioversi gitu. baik, Dok. Terima kasih. Yuk. Baik, terima kasih Dokter Brahma dan Dokter Dewi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dokter? Dr. Agus itu dok, angkat tangan dok. Oh, Oh angkat ya, tangan. Silahkan. Oke, dok, terima kasih dok. Ya. Tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh sedikit eh komentar juga ya. Jadi tadi yang sama Dr. Brahma juga pernah kami alami dulu waktu di IGD, ada dilema ya masalah pasien dengan SVT, tensinya rendah, tapi KO-nya cukup oke gitu. Mau masukin hairbaser, ini takutnya ngedrop, tapi kondisinya masih bagus. Akhirnya diberanikan diri dengan hairbaser, akhirnya juga stabil EKG-nya lalu tensi naik sendiri. Mungkin seperti yang saya Dr. Dayu tadi, karena hatinya terlalu tinggi sehingga tensinya nggak terukur dengan
baik, tapi kondisinya sebagus. Tadi mungkin sedikit ini dok, apa namanya, komentar aja. Tapi ada pertanyaan satu dok, tadi kan mengenai pasien dengan kongesti, kita menghindari CCB, contohnya Herbesser Daltiazem itu dok ya. Kalau pasien hipertensi yang tinggi, kalau apa namanya Nicardipin itu masuk CCB nggak sih? Saya agak lupa ya. Itu boleh nggak sih diperbolehkan pada pasien-pasien dengan tensi tinggi, tapi dia pada pas saat kondisi demam punggung misalkan kayak gitu, ada emergency pada. Oke, terima kasih dok. Ya, jadi oh ya, udah. Sudah. Halo. Ya, ya, ya. Ya, jadi CCB ya yang pertama tadi yang seperti saya sampaikan ya, Dokter Agus ya memang seperti itu ya. Mungkin atau enggak dicoba dicocokkan dengan manual, cuman itu juga kadang-kadang susah. Nah, kemudian kalau untuk CCB itu memang ada dua golongan, yaitu dihidroperidin dan non-dihidroperidin. Yang dihidroperidin itu yaitu amlodipin, nifedipin, nicardipin gitu. Nah, kalau yang non-dihidroperidin itu adalah verapamil dan diltiazem. Gitu. Jadi dua-duanya adalah CCB. Nah, kalau yang bersifat neutropik negatif itu sama kayak beta blocker itu adalah yang non-dihidropiridin, verapamil, diltiazem karena dia akan menurunkan rate. Dia juga akan menurunkan rate. Kalau menurunkan rate maka fase diastoliknya kan akan lebih lama ya. Nah, ketika dia sudah overload tambah diastoliknya lama, nah nanti makin overload lagi gitu. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien kongestis harus berhati-hati. Kita harus yakinkan dia apa namanya sesak atau enggak, ada ronki atau enggak. Apalagi kalau backgroundnya adalah kayak kasus yang kemarin sebenarnya pasien itu udah rutin. Artinya udah ada pemeriksaan sebelumnya dengan EF 20-30%. Itu harus hati-hati. Dengan pasien yang hipertensi boleh kita berikan nicardipin drip, enggak apa-apa. Kita bisa berikan kalau apalagi kalau kita takut dia kongesti atau EF-nya jelek. Tapi kalau kongesti, pasien kongesti gitu mungkin kalau pasien kongesti dengan hipertensi yang tinggi lebih kita bisa untuk menurunkan kongestinya bisa dengan furosemid, dengan nitrat. Kemudian kita bisa pakai ACE inhibitor gitu sekaligus untuk mengobati gagal jantungnya. Kalau misalnya dia kan ada pasien dengan hipertensi, dengan gagal jantung, atau pasien yang kalau hipertensi aja sih bebas mau pakai yang mana aja. Emang yang drip yang tersedia di kita ya salah satunya itu adalah nicardipin drip untuk golongan CCB yang dihidropiridin, yang non dihidropiridin adalah diltiazem, beta blocker kita punyanya metoprolol injeksi kita punya, udah yang injeksi itu nitrat, furosemid, udah gitu. Gitu. Ada lagi? Ada tambahan, Dr. Agus? Terima kasih dok. Ye, Udah, Dok. sami-sami. Baik, terima kasih atas pertanyaan Dokter Agus. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi, Dokter, monggo. Ini untuk pertanyaannya dibatasi, betul, Dokter Dewi? Yang boten silahkan aja kalau mau ada yang mau nanya. Oke, Dok. Mungkin teman-teman yang baru yang di Bangsal, terutama teman-teman yang baru ya, maksudnya yang belum hafal sekali dengan terapi yang agak agresif gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya dengan edem paru akut, mungkin kalau misalnya dokter yang udah sering jaga, udah biasa ya kita memainkan pakai drip nitrat, kita memainkan pakai drip furosemid gitu ya. Tapi yang pasti dasarnya kalian harus, nah ini yang mungkin kemarin dokter Haris juga sering dengar, pernah kemarin dengar dapat masukan dari dokter Hasanah bahwa memang harus benar-benar kuat membedakan pasien ini adalah gagal jantung atau
pneumonia atau PPOK gitu. Nah, karena kita yang dilaporin kan kita nggak tahu pemeriksaan fisik kalian seperti apa. Apakah memang seseknya ke arah pneumonia atau ke arah PPOK atau memang tanda kongesti yang jelas gitu. Karena kalau tanda kongesti yang jelas, kalian bisa main agresif dengan furosemid drip. Saya rasa yang dokter-dokter yang udah lama udah biasa pakai itu ya, furosemid drip atau nitrat drip kalau tensinya tinggi gitu, tensinya cukup gitu. Tapi hati-hati ketika pasien ini ternyata karena infeksi, udah infeksi, sepsis, dikasih nitrat drip, makin vasodilatasi, dikasih apa namanya, furosemid drip mungkin makin jelek. Kalau cuma dalam hitungan berapa jam besoknya ketemu DPJP sih nggak apa-apa gitu. Nah itu yang kemarin masukan dari Dokter Hasanah juga. Kalau ada mau pertanyaan boleh, silahkan. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Monggo dokter, ada yang ingin bertanya lagi dokter? Oh ya, ada yang angkat tangan. Dokter Huda, monggo dokter. Dokter Dewi, bertanya dok, saya mungkin di luar topik ya, saya itu pernah ketemu dok kasus pasien, itu pasien dengan bradikardie di bangsal dokter, terus keluhan pasien saat itu, pasien mengeluhkan nyeri dada, terus pasien yang ada riwayat itu apa obat bisoprol, saya lupa deh pasiennya apa. Nah pada konsep tersebut itu saya tuh kalau gitu dok, kan kalau misalnya apa di algoritma bradikardie pasien dengan apa bradikardie kemudian nyeri dada kan kita dengan atropin ya dok ya. Nah itu membedakan apakah nyerinya itu beneran nyeri dada atau kecemasan atau misal buat nyeri aman misal pasien yang bradikardie terus nyeri kita tetap masukkan atropin aja dulu dok. Mungkin pertanyaan saya dokter. Terima kasih dokter. Iya, oke. Terima kasih Dokter Huda atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di bangsal ketemu pasien bradikardie terus kebetulan dia ngeluh chest pain gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu bradikardinya tuh berapa dulu. Jadi yang pada prinsipnya algoritma bradiaritmia pada ACLS itu ya bradikardie pada ACLS itu adalah bradiaritmia. Artinya rate yang di bawah 50 yang bisa menimbulkan keluhan tidak stabil. Artinya kalau misalnya pasien dengan rate 55 itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, cuman kalau di bawah 50, itu yang bisa bikin keluhan yang ke arah yang tidak stabil tadi. Bisa dia nyeri dada. Nah, cuman kan masalahnya nyeri dadanya ini harus diperjelas. Memang dia khas iskemik atau khas infak nggak gitu. Atau ya tadi nyeri dada. Nah, itu balik lagi kan ke anamnesis ya. Nah, dipertajam anamnesisnya gitu. Karena kemudian yang lain hipotensi, kemudian shock, altered mental status gitu, atau gagal jantung kongesti. Nah, satu dipertajam anamnesisnya. Memang ada nyeri dadanya yang khas iskemik atau infak atau enggak. Yang kedua, bisa aja kan direkam jantung di EKG 12 lead aja dan jangan lupa kalau terjadi aritmia, mau bradiaritmia, mau takiaritmia harus ada lead 2 panjang. Apalagi bradiaritmia. Kita mesti lihat karena dokternya mau lihat polanya dia kan kita agak susah ya kalau nggak ada lead 2 panjang untuk membaca AV block yang mana ini. Kan gitu. Nah, yang paling penting tadi sih dok, karena gini, apa beberapa kasus mungkin siapa kemarin yang menerima. Jadi beberapa kasus mungkin pada pasien yang rate-nya cuma 30 tapi tensi bagus, keluhan nggak ada, ya kita pulangkan. Kemarin baru kita pulangkan pasien AV block dengan tensi bagus. Kita bisa rujuk untuk pasang pacemaker saat rawat jalan, nggak perlu dirujuk saat rawat inap kalau dia nggak ada keluhan. Kecuali dia masuk dengan pingsan dengan TAVB. Nah, ya dia butuh apa namanya? Misalnya pacemaker saat itu juga gitu. Tapi banyak yang ada juga beberapa kasus yang misalnya rate-nya cuma 30, tensi bagus, nggak ada keluhan, itu juga ada. Jadi dipastikan kalaupun keluhan nyeri dada, rate-nya adalah biasanya di bawah
Harusnya kalau sampai bikin keluhan nggak stabil itu di bawah 50 dan pastikan keluhannya kalaupun nyeri dada adalah pas iskemik atau tidak. Gitu Dokter Huda. Terus kalau mau gampang ya di EKG 12 lead untuk lihat bradiaritmianya. Cukup nggak Dokter Huda? Oke dok, siap dok. Terima kasih dokter jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter Huda atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Dokter? Izin namanya lagi dong dok. Boleh. Nyambung tentang bradikardi dok. Mm-mm. Kalau di IGD kan kadang ada pasien yang dengan obat rutin konkor atau bisoprolol dok. Datang ke IGD tuh dengan keluhan lemes atau sesak nafas. Mm-mm. Kita Pasiennya EKG. CKD. Kamu sering banget dapat itu, Bram. Iya, begitulah dok. Ya, ini nggak CKD sih, paling CHF doang yang Oh ini. ya. Pertanyaannya dari KU sebenarnya stabil, TTV juga Mm-mm. stabil, cuma memang EKG-nya antara 50 sampai 45 sampai 50 dok. Kita Mm-mm. oksigenasi membaik itu. Mm-mm. Bisa kita pulangkan tuh dok. Oke. Oh itu ya. Kalau Misalnya stabil, terus yang pertanyaan saya, Mm-mm. apakah bisoprolol atau konkor itu bisa saya stop sampai kapan? Seperti itu dok. Oke. Ya, Terima kasih. oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi yang pasti adalah ada nggak kegawatan di IGD-nya kan gitu kan kira-kira ya. Jadi kalau pasien pada intinya kalau dia bradiaritmia tapi tidak ada kegangguan, tidak ada bla 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 tadi, hipotensi segala macam, di algoritmenya memang cuma ditulis observasi. Kalau nggak ada apa-apa atau dia memang kronik dengan itu sih nggak masalah. Kronik itu maksudnya dia sudah on terapi itu udah lama ya. Cuman biasanya kita akan mengobservasi apalagi kalau kalian ketemu pertama pasien itu kan atau nggak terbiasa sama pasien itu kan pasti yang akan wah bradikardi penyebabnya apa nih gitu. Nah, akan memberikan simptom nggak ini, akan bikin pingsan nggak ini, kira-kira kan gitu. Nah, biasanya makanya diobservasi. Apa namanya? Kalau misalnya dia memang dengan rutin dengan bisoprolol atau digoxin, nah itu biasanya memang karena drug induce. Nah, kita biasanya memang menunda pemberian itu. Sebenarnya menunda pemberian itu tuh eh, apa namanya? eh, 2 hari pun cukup. Cuma hati-hati adalah pada pasien jantung. Kalau dengan gagal jantung, beta blocker tadi Dokter Haris sudah menyampaikan yang pilar pengobatan gagal jantung, beta blocker itu sangat penting. Nah, jadi eh, kalau misalnya kalian memulangkan yakin pasien ini tidak ada masalah, kalaupun mau ditunda, segera minta kontrol ke SPJP. Karena untuk menginisiasi pemberian beta blocker lagi itu agak sulit. Kalau mau bisa dosisnya diturunkan. Karena artinya kalau memang dia tidak ada keluhan, misalnya katakanlah ya, bisoprololnya dia rutin dengan 10 mg. Heart rate-nya 46 katakanlah gitu. Tapi sebenarnya dia nggak ada, kalau misalnya tadi dikatakan Bram, misalnya seseknya misalnya, kalaupun ya, kadang-kadang kalau misalnya ronki minimal atau seseknya nggak terlalu berat, bawa ekstra furosemid 2 ampul. Dulu saya sering gitu, waktu di poliklinik, saya kasih ekstra furosemid 2 ampul, habis itu di poli, terus habis itu pulang aja gitu. Habis di ekstra furosemid 2 ampul di poli, habis itu pulang aja gitu. Karena nggak terlalu berat, nggak butuh rawat inap, misalnya gitu. Itu bisa aja terjadi. Nah, bisa dan mungkin penyebab kongesinya bukan dari bradikardinya juga bisa, tapi karena memang EF-nya jelek, karena dia misalnya habis aktivitas berlebih atau dia eh, minumnya intake cairannya berlebih bisa aja gitu. Nah, yang seperti itu bisa aja nggak perlu ditunda bisoprololnya atau nggak perlu di stop bisoprololnya, cuma disuruh aja kontrol karena memang mengamati pasien
memfollow up pasien gagal jantung itu memang tidak semudah itu. Jadi banyak hal-hal yang mesti kita tanyakan setiap kali pasien itu kontrol ke kami. Nah, inilah yang menjadi perhatian, mungkin agak curhat sedikit ya. Mumpung ada dokter Utari, enggak ya? Ada dokter Utari enggak? Jadi pasien gagal jantung itu ketika datang, pasien gagal jantung itu mungkin kalian juga pernah mendapati, pasien gagal jantung tuh kadang-kadang tensi 90/60. Tapi sama dokter jantung tetap dapat Ramipril 10 miligram, spironolakton 25 miligram, atau tadi dokter Haris bertanya-tanya, apa mereknya Sacubitril ya, Uperio. Dapat Uperio 2 kali 100 miligram dengan tensi 90. Itu adalah hal yang biasa buat kami. Yang diperlukan adalah ditanyakan, ada keluhan nggak, ada simptomnya nggak ketika dia tensinya 80 atau 90. Kalau nggak bikin simptom, nggak apa-apa. Tensi segitu tetap dengan obat-obatan. Sama, pasien ini ada simptomnya nggak ketika dia mendapatkan terapi Concor 10 miligram, heart rate-nya 46 gitu. Tapi biasanya sih target kami untuk memberikan beta blocker itu tetap di atas 50 sampai 60. Kami nggak mau terlalu rendah juga. Jadi ya biasanya nanti bukan di stop, tapi biasanya nanti kami turunkan dosis beta blockernya. Kira-kira gitu, Bram. Baik dokter, terima kasih penjelasannya sangat luar biasa. Berarti bisoprolol penting ya untuk CHF ya dok? Nggak bisa Banget, kapan penting. dok? Tapi ketika sudah nggak kongesti. I see. Nah, Siap dokter. gitu. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Nggak apa-apa kalian nanya aja semua yang perlu ditanya ya. Maksudnya karena saya nggak tahu. Kalian kan ada yang dokter yang senior, ada yang dokter baru. Nah, mungkin kan pengalamannya beda-beda. Jadi saya nggak tahu kalian taunya sejauh mana, nggak taunya sejauh mana. Jadi mending kalian langsung tanya aja, nggak ada masalah. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Dokter Dewi. Monggo dokter, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Aku izin tanya dok, Mm-mm. yang apa? Tadi kan pasien saya itu kan habis kardioversi itu kan VT-nya sekali dok, terus jadi SVT, terus jadi sinus takikardi. Nah tadi kan saya kasih drip amiodaron. Itu saya salahnya kan nggak saya kasih drip awal yang 150 mg 10 menit itu dok. Ini langsung masuk ke 1 mg per menit selama 6 jam. Nah itu sebenarnya kita ngasih amiodaron drip itu untuk kasus ini kan cuman 2 kali shock terus udah convert. Nah itu apakah nggak apa-apa atau sebenarnya nggak usah dikasih aja dok untuk amiodaron yang kayak saya tadi dok? Oh ya. Jadi kalau pada pasiennya, ya saya lupa yang itu ya. Jadi kalau misalnya pada pasien memang biasanya kita maintenance ya. Cuman kita lihat juga pasien ini karena sebenarnya kalau pasien dengan shock kita harus hati-hati dengan apa namanya pemberian amiodaron. Apalagi pasien kongesti seperti ini misalnya ada pasien yang gagal jantung. Karena dia akan meningkatkan, efek sampingnya adalah meningkatkan SGOT, SGBT gitu. Tapi memang kalau pasien ini bandel, tadi yang saya bilang waktu Bram nanya, kalau kita kardioversi berulang, itu memang biasanya kita maintenance, tetap kita maintenance dengan amiodaron. Jadi kalau udah kita kardioversi berulang kali dia VT, itu kita tetap kasih amiodaron. Cuma ya hati-hati tadi kalau terus apa namanya tensinya rendah gitu pada pasien tensinya setelah kita shock tensinya rendah gitu kita hati-hati. Kemarin kayaknya Bram yang dapet ya. Habis kasih baru masuk amiodaron terus langsung heart rate-nya terus jadi brady gitu. Tapi pasiennya Ya, dok. lewat. Mari PCI. Iya iya iya. Itu.
Dok, terima kasih dok. Kira-kira gitu. Ya. Ada lagi? Udah cukup? Bagaimana dokter? Ada yang ingin bertanya lagi? Kemarin tambahannya apa lagi ya, Dokter Haris ya? Saya lupa. Cuma itu ya, yang titipannya Dokter Kalau Hasanah. seingat saya, Oh, masalah intubasi. Jadi, oh iya, ya, jadi kayak tadi saya bilang AGD-nya memang jelek sekali gitu. Jadi, tapi balik lagi ke klinis ya. Kalau AGD seperti itu kan balik lagi ke klinis ya. Kalau pasiennya tenang gitu kan ya mungkin nggak perlu buru-buru intubasi ya. Dokter Haris kemarin kan kita diskusi kapan pasien itu diintubasi kan gitu kan. Jadi balik lagi ke klinis kalau kita lihat pasiennya RR-nya terlalu cepat, bahkan pasien shock kardiogenik, RR-nya terlalu cepat, kita takut pasiennya fatigue. Bahkan di salah satu penata laksanaan pasien shock kardiogenik, apalagi jelas dia infak miokard gitu, memang pasien itu harus diistirahatkan. Nah, atau istilahnya kita ditidurkan gitu supaya dia tidak makin karena untuk usaha dia untuk bernafas semakin dia takikardi, semakin dia RR-nya makin naik, itu akan memperburuk kondisi asidosisnya gitu. Jadi istilahnya kita istirahatkan itu adalah salah satu terapi dari pasien-pasien dengan shock kardiogenik. Jadi balik lagi nanti mungkin agak berbeda dengan dulu saya pernah bilang sih waktu di awal saya masuk di ini bahwa kalau bisa jadi sebelum pasien itu apnu ketika kita lihat bahwa pasien ini kira-kira akan fatigue, mending diintubasi duluan gitu. Pasien edem paru, pasien ini akan fatigue, udah distres pernafasan gitu, mending diintubasi kemudian diistirahatkan. Nah itu yang mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya kalau misalnya dari anestesi, iya nggak? Atau gimana? Kalau kemarin itu salah satu pembahasannya memang tidak ada pemeriksaan AGD. Jadi belum rutin ya pemeriksaan AGD pasien-pasien ini tadi pemeriksaan AGD-nya setelah enggak intubasi kan ya pasiennya ya? ya dok, langsung saya minta IGD dok pas di Ya, ini. ya. Jadi ini makanya itu memang harus mungkin harus jadi protokol ya bahwa soalnya kadang-kadang jarang dilakukan pemeriksaan AGD pada pasien yang distres pernafasan gitu. Itu masih masih kadang jarang dilakukan gitu. Jadi kalau takutnya kalau udah apnu agak sulit. Tapi kalau kita lihat pasiennya secara klinis dia memang akan cenderung fatigue, nah mungkin kita bisa intubasi dulu. Udah cukup? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Dokter Dewi. Mm-mm. Mau dicukupkan ya, dokter? Monggo, boleh. Terima kasih Dokter Dewi atas materinya pada malam hari ini dan terima kasih Dokter Haris atas presentasinya dan seluruh dokter-dokter sekalian yang berkenan hadir dalam acara presentasi kasus pada malam hari ini. Saya selaku moderator menutup acara hari ini. Dan terima kasih juga atas notulensinya dari Dokter Anissa, nanti akan di-share di grup begitu nggak dokter? Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih dok, kasih. Dokter Dewi dan Ya, pasiennya. sama-sama. Nanya. Saya live ya. Dokter.